Pembacaan Alkitab hari ini Mazmur 34, Ayub 34 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Ayub pasal 34 ayatnya yang ke-10 kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 34 ayat 10 sampai 15. Ayub pasal 34 ayat 10 sampai 15 yang berkata demikian. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang. Yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kok hidup saya jadi begini? Penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah tidak pernah berakhir. Datang masalah yang pertama, disusul masalah yang kedua. Demikianlah seorang anggota jemaat yang saya kenal bernama Santi mengeluhkan hidupnya. Memang dia berada dalam masalah terutama terkait dengan keluarganya. Atas ulah suaminya, keluarga mereka nyaris pecah berantakan. Sudah begitu, di kantor dia menghadapi tantangan. Mereka lagi diseleksi dan dia terancam untuk PHK. Ini menjadi tambahan masalah dalam hidupnya. Sungguh sangat berat. Nah, dia mengeluh kepada kami dan mengatakan, mengapa ini harus terjadi? Bukankah Tuhan tahu bahwa saya seorang pelayan? Memang dia seorang pelayan yang sangat aktif. Dia aktif di sekolah minggu, di remaja, bahkan juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Dari sejak awal saya mengetahui dia sangat terlibat aktif dalam gereja. Dan itulah pertanyaannya ketika dia mengalami persoalan yang berat. Kok Tuhan membiarkan saya menghadapi ini? Saudara-saudara, ada keluarga yang mengatakan, udahlah, kamu fokus dulu kepada jemaat, kepada keluargamu. Kamu tidak usah dulu terlibat dalam pelayanan. Kamu tinggalkan atau kamu berhenti saja dulu sementara. Toh memang kamu juga harus menghadapi persoalanmu. Persoalanmu berat dalam keluarga juga terkait dengan pekerjaan. Saudara-saudara, dia bergumul. Lalu dengan hikmat pelayanan yang dia terima selama ini, dia berkata, tidak, saya akan tetap bertahan. Saya akan tetap melayanimu Tuhan. Meskipun keluargaku nyaris pecah atau barangkali saya sebentar lagi akan di PHK. Jadi dia terus melayani. Saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu, dia kemudian mendapat kabar bahwa dia tidak jadi di PHK. Jadi perusahaan masih membutuhkan dia sehingga dia
masih boleh bekerja. Dia bersyukur. Dia bersyukur. Dan masalahnya masih ada. Dia juga tetap melayani. Bahkan dengan pengalaman itu, berdasarkan hikmat yang dia peroleh dari persoalan-persoalan berat dalam hidupnya, dia lalu kemudian bisa memotivasi orang lain. Sebab banyak juga orang yang mengalami masalah, lalu kemudian undur dari pelayanan, atau bahkan goyah dalam kehidupannya. Dia memberikan dorongan, jangan menyerah. Dia mengatakan, jangan menyerah. Sekali kita menyerah, kita akan patah dan jatuh. Jadi bangkitlah dan tetap bersandar pada Tuhan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang dia ajak sharing, kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, kita tidak akan sanggup. Dan dia kemudian mengutip Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu adalah pertolongan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Dan dia kemudian menjadi kuat dengan ayat itu, dia bagikan ayat itu kepada orang-orang yang lain. Saudara-saudara, apakah kemudian masalah Santi lalu selesai? Belum juga. Tapi dia sudah punya komitmen. Di dalam Tuhan kita akan diberikan kekuatan. Memang masalahku belum selesai, tapi saya yakin Tuhan akan membawanya sampai kepada suatu ending yang akan memberikan kelegaan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan tadi adalah satu bagian dari percakapan Ayub dengan sahabatnya. Sahabat yang kemudian terlibat dalam percakapan dalam pembacaan tadi adalah Elihu. Saya tidak perlu menceritakan apa yang kemudian menjadi konteks ataupun latar belakang dari percakapan itu. Intinya ialah bahwa Ayub orang yang saleh itu lalu kemudian dicobai oleh iblis. Dan atas pencobaan itu dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan ternaknya, kekayaannya. Dia kehilangan bahkan anak-anaknya. Dia ditinggalkan oleh istrinya termasuk sahabat-sahabatnya. Ada beberapa sahabat yang datang berdiskusi termasuk Elihu. Elihu ini adalah seorang sahabat yang tergolong sangat muda. Tapi dia datang untuk memberikan semacam advice. Elihu ini kadang-kadang sok tahu. Kadang-kadang juga dia menggertak Ayub. Nah, saudara-saudara, namun pada kali ini dia memberikan suatu penekanan yang cukup menarik untuk kita renungkan. Walaupun apa yang kita baca tadi adalah sebuah penekanan yang dilatar belakangi oleh sikap pesimisme. Dia mau mengatakan Tuhan itu tidak curang. Memang Tuhan tidak curang. Itu sebuah ungkapan iman yang sangat tepat. Tetapi sesungguhnya di balik pernyataan itu hendak mengatakan Tuhan tidak curang. Karena itu Ayub, apa yang kau alami itu benar. Dan memang kau salah. Apa yang Tuhan lakukan sesuai dengan perbuatan. Sesungguhnya itu yang mau dia katakan. Tapi saudara-saudara, Ayub tidak undur. Meskipun dia juga diliputi oleh perasaan kecewa, karena segala-galanya hilang, kekayaannya hilang, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya dalam sebuah pesta yang mereka laksanakan, lalu kemudian ditimpa oleh bencana dan meninggal habis semuanya. Siapa yang tidak akan kecewa dalam hal seperti itu? Tambah lagi penyakitnya makin memburuk dari hari ke hari. Borok-boroknya terdapat atau ditemukan di sekujur tubuhnya. Sungguh dia adalah manusia yang paling malang dalam kategori kehidupan kemanusiaan kita. Saudara-saudara, adalah mudah bagi seorang dalam penderitaan seperti itu untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak percaya lagi kepadamu. Semuanya telah habis. Semuanya telah engkau biarkan pergi. Mengapa lagi saya harus bertahan? Saudara, Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap bertahan. Memang apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Elihu, sesungguhnya di balik perkataan itu ada sikap pesimisme atau sikap menjas Ayub. Tapi Ayub mengambil hikmat. Betul. Walaupun engkau mengatakan Allah tidak curang untuk menjudge saya, bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perbuatanku. Mungkin Elihu ingin menekankan, memang kau berdosa. Saya terima. Allah memang tidak curang.
Jadi saudara-saudara, dia mengaminkan perkataan itu dari sisi positifnya dan kemudian mengimani memang Allah tidak curang. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang-kala penderitaan membuat kita goyah seperti yang selalu saya tekankan. Dan banyak di antara kita yang kemudian menuding bahkan menilai Allah sebagai yang tidak adil. Allah barangkali kita anggap sebagai Allah yang mungkin curang. Nah, boleh jadi dalam masa-masa pandemi ini banyak orang berada dalam situasi dan kondisi hati seperti itu. Ya, keluarganya meninggal mungkin karena COVID atau karena yang lain. Saya mendengar banyak korban yang meninggal lalu tidak bisa ditengok oleh keluarganya, tidak bisa dilihat atau diurus oleh keluarganya, tahu-tahu oleh pihak instansi atau rumah sakit langsung membawa ke tempat penguburan khusus dan memakamkannya di sana. Itu menyedihkan. Mungkin saja di antara kita dengan kondisi dan situasi seperti itu bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Bisa jadi dalam hati kita terbit perasaan, sungguh tidak adil Tuhan. Sudah kami menderita, barangkali kami mungkin terancam dengan COVID di sana sini, kondisi pekerjaan yang barangkali berantakan, ada keluarga yang meninggal. Saudara-saudara, Allah tidak berlaku curang. Allah adalah Allah yang setia dan adil. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah kita pahami seluruhnya atau seutuhnya. Saya yakin di suatu waktu nanti kita akan dibuat mengerti. Karena itu sebagaimana Santi yang bergumul tadi, bertahanlah. Berserahlah kepada Tuhan seperti Ayub. Apapun bisikan yang muncul di hati dan pikiran kita, untuk menjauh meninggalkan Tuhan, untuk berhenti dari doa-doa kita, untuk kemudian tidak lagi beribadah, apalagi beribadah secara virtual seperti ini, ya sudahlah. Siapa juga yang mau lihat saya kan di rumah. Tetaplah beribadah, saudara-saudara. Tetaplah berdoa. Karena itu, saya mengajak kita semua masih dalam koridor kewaspadaan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 yang beberapa waktu lalu kita lihat sudah mulai melandai tapi ternyata meningkat lagi. Di DKI yang tadinya sudah melonggarkan PSBB kembali beberapa waktu lalu menerapkan PSBB selama 14 hari ke depan. Karena itu tetaplah waspada. Memang kondisi seperti ini bukan kondisi yang wajar. Namanya juga kondisi yang tidak normal. Tetapi janganlah hati kita, iman kita undur atau kemudian kita melangkahkan kaki menjauh dari Tuhan. Tetaplah berdiri kokoh teguh atas dasar iman kita dan majulah dan berjuanglah. Dengan demikian, yang melayani terus melayani, yang kemudian melakukan tugas-tugas panggilan khusus dalam rangka penyampaian kasih Allah dan pemberitaan firman ataupun pelayanan kasih kepada siapapun, jangan sampai kita kurangi, terus kita lakukan dengan penuh semangat. Yakinlah bahwa di balik semua peristiwa ini ada cara Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita dan sekaligus juga mengangkat kita. Saudara-saudara, akhirnya saya mau mengatakan begini. Tiada kesulitan yang tidak memberikan arti kepada kita. Setiap keadaan yang berat ada hikmatnya dan pastilah di balik semua itu Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menggiring kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dalam kasih karunia-Nya, suatu kehidupan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kali lagi saya mau mengatakan, jangan menyerah apapun yang terjadi, tetaplah kita mencari Tuhan, teruslah berdoa, dan teguhkan komitmenmu setiap waktu, bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan dan tidak ada waktu untuk saya